Saya akan menjelaskan tentang hilangnya identitas nasional di era global. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identitu yang artinya ciri-ciri atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan hal yang lain. Sementara kata nasional memiliki arti identitas yang melekat pada setiap orang atau kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan pada banyak hal, baik secara fisik maupun non-fisik, seperti cita-cita, keinginan, dan tujuan. Maka kedua kata ini akhirnya membentuk suatu sebutan yang pada akhirnya melahirkan tindakan-tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut tercipta setelah era Perang Dingin dimulai. Saat Perang Dingin, negara-negara berlomba menciptakan suatu hal yang semakin memudahkan kehidupan dan semakin mutakhir. Contohnya, terlihat dari kemajuan sistem komunikasi dan teknologi yang pada akhirnya digunakan untuk menyebarkan segala sesuatu supaya mendunia, dimulai dari media cetak sampai nirkabel. Pengaruh globalisasi pada identitas nasional itu meliputi dua sisi, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi dari berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan ideologi, dan lain-lain. Hal ini mempengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara rakyat Indonesia. Globalisasi pun telah merambah masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia di segala sektor, yang nantinya berdampak pada budaya berpikir masyarakat Indonesia. Dampak dari globalisasi, terciptanya pasar internasional yang mampu meningkatkan kesempatan kerja dan peluang untuk mendirikan usaha. Dengan hal ini, kehidupan ekonomi masyarakat akan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Terus, semakin majunya ilmu pengetahuan di Indonesia lewat banyak sumber yang dapat diakses melalui internet dengan mudah. Karena itu, kita semakin mudah mendapatkan informasi dari luar negeri dan mampu bersaing dengan negara lain. Mengikuti budaya kebarat-baratan yang cenderung menekankan etos kerja dan menekankan pada kedisiplinan juga menjadi dampak dari globalisasi yang menguntungkan. Batas-batas wilayah menjadi tidak terlihat. Batas-batas wilayah negara yang semula merupakan pedoman penting dalam perkembangan masyarakat kini menjadi kurang perhatian dan bahkan bisa saja tidak relevan. Kecenderungan ini menimbulkan perubahan-perubahan di dalam sikap serta perilaku sesuatu masyarakat atau bangsa. Perubahan tersebut terjadi karena orang atau masyarakat tersebut tidak mampu membendung pengaruh dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Penggambaran identitas nasional Indonesia sudah tidak sama lagi seiring berjalannya zaman. Pola pikir masyarakat sudah banyak berubah dan sudah banyak terjadi penyimpangan. Salah satunya adalah terhadap dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hal ini terjadi karena kita belum menanamkan jati diri atau identitas kita pada diri kita sendiri. Masyarakat Indonesia cenderung kehilangan arah dan sering ikut-ikutan saja. Namun, apabila kita lihat tetangga kita, Jepang, yang sejak zaman restorasi, jauh sebelum globalisasi, selalu menanamkan pada diri mereka bahwa mereka adalah orang Jepang dan mereka harus melakukan sesuatu untuk Jepang. Mereka menjunjung tinggi nama Jepang, dan Jepang adalah tanah air mereka. Lain halnya dengan masyarakat Indonesia yang kebanyakan masih tidak paham akan keberadaan Indonesia sebagai tanah air, yang seharusnya dijunjung tinggi. Hanya nyanyian tanah airku saja yang bisa dinyanyikan, tapi tidak ada pemaknaan di dalam itu. Semakin bertambahnya zaman, pengaruh globalisasi akan semakin kuat dan meluas. Inilah tantangan kita sekarang. Kita tidak bisa menunggu zaman dan membiarkan anak-anak atau cucu kita yang membenahi segalanya supaya Indonesia mampu berjaya. Tetapi mulai sekarang kita harus berbenah pola pikir masyarakat kita, terutama masyarakat muda atau biasanya disebut dirinya sebagai milenial. Supaya mulai menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang membangun. Mulailah menanamkan rasa cinta pada tanah airmu. Bukan hanya bisa mencibir dan terima saja inilah Indonesia. Menggunakan kemajuan iptek di era globalisasi ini dengan benar. Menggunakan media sosial yang untuk hal yang membangun. Mulailah berargumen dengan santun dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.